Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fitri Ahmadanti. Saya dari Universitas Islam Jakarta. Berdirinya saya di sini, saya akan mengajar dan menggantikan guru PAI kalian selama beberapa bulan ke depan. Dan Ibu harap kalian bisa menerima dan memahami materi yang Ibu sampaikan di setiap jam mata pelajaran berlangsung. Paham semua? Baik, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu akan mempersilakan ketua kelasnya untuk menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, mungkin Ibu di sini akan menjelaskan materi tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya pada kalian semua, ada yang paham atau ada yang mengerti apa yang kalian ketahui tentang nikmat mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan? Saya, Bu. Baik, namanya siapa? Gina. Coba Gina tolong jelaskan. Mencari ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai pelajar karena merupakan suatu ibadah. Baik, cukup bagus jawabannya. Baik, jadi mencari ilmu itu kayak kita tolakul ilmi. Jadi apa yang kita tuntut dari kecil, apa yang orang tua kita ajarkan, itu kita harus pahami, harus kita ikutin. Jadi mencari ilmu itu tidak sampai SD, tapi bisa sampai SMP, SMA, kuliah. Dan di dalam peribahasa menjelaskan, tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Ada yang pernah mendengar? Oke. Baik, Ibu akan mulai masuk dalam materi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jadi, di dalam sini dijelaskan menuntut ilmu ialah belajar. Kita belajar, dididik oleh guru untuk paham tentang soal matematika, soal IPS, IPA, pengetahuan apapun kita dididik dan diajarkan oleh guru di sekolahan. Jadi segala sesuatunya itu adalah kewajiban setiap umat muslim atau orang-orang Islam untuk menuntut ilmu. Dan banyak juga dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentang kewajiban belajar dan kewajiban mengamalkan ilmu. Segala sesuatu itu wajib dilaksanakan dengan aturannya, dengan apa yang telah ada. Jadi tidak hanya kaum wanita saja yang menuntut ilmu, tapi baik laki-laki maupun perempuan wajiblah mengamalkan ilmunya atau bersedekah, karena itu adalah hal yang paling utama untuk mengamalkan ilmu. Nah, di sini ada penjelasan di dalam surat At-Taubah ayat 122. Coba ada yang mau membacakan artinya? Saya, Bu. Ya, silakan Gina. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Baik, makasih Gina. Jadi masuk dari ayat ini, tidaklah orang-orang muslim itu pergi berziarah atau hijrah ke medan perang, karena hendaklah mereka atau segerombolan golongan untuk memperdalam ilmu agamanya. Dan ketika dia sudah memperdalam ilmu agamanya, hendaklah mereka mengarahkan atau memberitahu kepada kaumnya tentang apa yang mereka ketahui tentang ilmu tersebut. Jadi agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Baik, di sini ada penjelasan tentang hukum menuntut ilmu. Nih, di sini ada dua macam, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Coba ada yang tahu atau ada yang paham tentang fardu kifayah? Fardu kifayah itu sunnah. Kenapa sunnah? Atau contohkan dari fardu kifayah itu? Contohnya adalah kayak kita menyolatkan jenazah. Baik, kalau fardu ain? Kalau fardu ain wajib. Contohnya apa dari fardu ain? Contohnya berpuasa, haji, dan sholat 5 waktu. Baik, jadi makasih atas jawabannya Gina. Fardu kifayah ialah suatu hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tapi bisa sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Jadi kayak tadi contoh dari Gina dijelaskan itu menyolatkan jenazah. Bagi kaum muslim, bagi kaum wanita menyolatkan jenazah itu sunnah, tapi yang wajib itu adalah kaum laki-laki. Nah, sedangkan fardu ain itu adalah wajib. Fardu ain ialah suatu hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syarat. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai muslim itu adalah wajib, namanya itu fardu ain. Misalnya kayak kita puasa Ramadan, sholat 5 waktu, haji, dan umroh, itu semua termasuk fardu ain. Dapat dipahami? Baik, di sini ada beberapa keutamaan orang yang mencari ilmu. Pertama, hikmahnya itu orang yang mencari ilmu pertama itu ialah derajat yang tinggi di sisi Allah. Hikmahnya itu dia akan mendapatkan balasan yang tinggi, yang sederajat dengan Allah. Di sisi Allah dia telah meninggalkan dunia. Kedua itu pahalanya besar dari hari kiamat nanti. Dan poin ketiga adalah merupakan sedekah yang paling utama. Jadi kita wajiblah menuntut ilmu karena apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, kita kasih tahu, kita ajari orang yang tidak tahu tentang cara sholat, cara puasa, cara wudu. Kalau kita tahu cara-cara seperti itu, kita hendaklah kasih tahu orang yang tidak tahu, ajarin bagaimana cara wudunya, cara sholatnya, dari gerakan rakaat, kita ajarin, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah sebuah amal buat kita di hari kiamat. Dan yang terakhir itu lebih utama daripada seorang yang ahli ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan dengan keikhlasan, dengan kesenangan hati, itu adalah sebuah hikmah bahwa kita bisa seperti orang-orang yang ahli ibadah, seperti orang-orang yang telah mendahulukan kita. Maka lakukanlah perbuatan yang baik di dunia ini, karena segala sesuatu itu telah Allah catat apa yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin sampai di situ ada yang mau bertanya tentang materi yang Ibu telah jelaskan dari awal sampai akhir? Tidak. Ada yang kurang paham dari materi yang Ibu jelaskan? Cukup? Baik, mungkin cukup di sini materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf karena waktunya sudah habis. Mungkin pekan depan kita akan lanjut lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipersilakan Puan untuk istirahat terlebih dahulu.